Benih Rahasia Sang Pewaris episode 144. Gilang menghela napas dan bertanya, "Nona Nugraha, apakah kamu tidak senang karena aku mengambil alih posisi Tuan Nugraha?" Namun, Syira menjawab, "Tidak, Tuan Gilang. Aku hanya berpikir kamu tidak dapat berbuat banyak. Karena kamu menangani proyek perusahaan, akan sulit bagimu untuk mengurus keuangan perusahaan, jadi aku di sini untuk mengambil alih dan meringankan bebanmu." Gilang tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, rencana sebelumnya untuk mentransfer dana Nugraha Constructions gagal. Syira memegang kendali atas departemen inti perusahaan, dan karyawan baru yang dibawanya jelas merupakan elit keuangan yang dilatih oleh Kenzo. Jadi laporan keuangan Nugraha Constructions akan jelas seperti di siang bolong. Kilatan pembunuh melintas di matanya. Dia tidak ingin menyentuh wanita itu, tetapi wanita itu memang telah menjadi penghalang baginya untuk menghasilkan uang. "Baiklah, kalau begitu, Nona Nugraha, aku serahkan urusan keuangan kepadamu. Kamu bisa datang kepadaku jika ada sesuatu," jawabnya dengan keramahan yang dangkal sambil menyembunyikan kemarahannya. Syira mengangguk. "Baiklah." Pada saat itu, ponselnya berdering. Syira melirik layarnya sekilas sebelum mengangkatnya. "Halo, apakah kamu ada waktu? Lihatlah berita pagi hari ini." Sambil berjalan ke arah jendela Prancis, Syira memohon kepada pria itu, "Ayolah, ceritakan saja apa yang terjadi." "Aku sangat sibuk. Ruben telah dijatuhi hukuman mati. Bella dan orang-orangnya juga tidak dapat lolos dari hukuman hukum. Itu pantas bagi mereka. Tapi bagaimana dia bisa dijatuhi hukuman mati? Mereka menghilangkan nyawa putra Artando secara brutal di luar negeri, jadi Artando menggugatnya. Dia dijatuhi hukuman mati pada sidang pertama atas berbagai kejahatan." Syira memejamkan matanya. "Ada juga kematian ibuku dan penculikan Kenzo saat dia masih kecil. Orang ini pantas mati karena tangannya berlumuran darah," pikirnya. "Bagaimana kinerja karyawan saya dalam pekerjaan mereka? Mereka sangat profesional. Aku akan menjemputmu dan membawamu ke rumah sakit sore ini." "Baiklah." Syira mengangguk. Sementara itu, Gilang berada di kantornya, tetapi dia sedang tidak ingin bekerja saat ini. Dia ingin menyingkirkan Syira sehingga dia dapat memiliki kendali penuh atas Nugraha Constructions dengan memanipulasi Livy. Namun, dia takut akan kekuatan dan pengaruh Kenzo. Bagaimanapun, Syira adalah kekasih Kenzo. Jika sesuatu terjadi padanya, dia mungkin akan mengungkapnya sampai tuntas. Dia memikirkan Livy, yang tidak punya otak dan dapat dengan mudah dijadikan kambing hitam. Duduk di bekas kantor Adam, Gilang menikmati perasaan superioritasnya saat telepon di depannya berdering. Dia mengangkat gagang telepon, berkata, "Halo, Presiden Gilang, Presiden Zimmer dari Golden Meadows Property Group ada di sini. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Anda." Gilang segera memberi instruksi. "Antarkan dia ke ruang konferensi. Aku akan segera ke sana." Dia tidak berani mengabaikan Presiden Zimmer, yang merupakan salah satu bawahan Adam. Klien lamanya dan yang harus dijaganya dengan baik. Setelah merapikan pakaiannya, dia memanggil asistennya dan pergi ke ruang konferensi bersama asistennya. Begitu dia mendorong pintu dan masuk, dia langsung menyapa Presiden Zimmer dengan sangat antusias, sambil berkata,
mengapa repot-repot datang jauh-jauh ke sini, Presiden Zimmer? Kalau ada apa-apa, telepon saja saya dan saya akan segera datang. Sungguh pemuda yang baik yang harus diperlakukan dengan hormat, Presiden Gilang. Saya mendengar tentang Presiden Nugraha, dan saya berharap dia cepat pulih, jawab Presiden Zimmer. Kemudian, dia melanjutkan dengan tatapan serius di matanya. Presiden Gilang, saya di sini untuk memberitahu Anda sesuatu secara langsung. Saya khawatir perusahaan saya tidak akan dapat memenuhi pesanan seperti yang ditentukan dalam kontrak kita. Hati Gilang langsung menegang. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum, Presiden Zimmer, hubungan kita sudah terjalin lama. Apakah ada yang Anda khawatirkan? Presiden Zimmer menggelengkan kepalanya. Tidak, masalahnya adalah saya akan pensiun, jadi anak saya telah mengambil alih pekerjaan saya. Dia punya ide sendiri dan ingin membatalkan kerja sama kita dengan perusahaan Anda, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda dan memberitahu Anda tentang hal itu. Maaf, Presiden Gilang, katanya sebelum beranjak pergi. Gilang panik tanpa sadar, Presiden Zimmer, kita masih bisa membicarakan ini. Jika ada sesuatu tentang kami yang membuat Anda tidak puas, kami bisa. Putra saya sudah mengambil keputusan mengenai hal ini, jadi saya tidak dapat membicarakannya lagi, kata Presiden Zimmer sebelum meninggalkan tempat itu. Wajah Gilang menjadi gelap sesaat. Ia tahu bahwa pembatalan kerja sama mereka pasti ada kaitannya dengan pengangkatannya sebagai presiden. Segera setelah itu, ia menerima panggilan telepon dari beberapa klien, yang juga mengusulkan untuk merundingkan kembali kolaborasi mereka yang sudah ada. Gilang panik karena panggilan telepon itu. Tidak hanya itu, banyak kliennya yang membatalkan pesanan mereka hanya dalam 1 hari, yang menyebabkan sebagian besar pesanan yang telah diamankan Adam untuk perusahaan itu dibatalkan. Gilang sama sekali tidak mampu menjalankan bisnisnya. Ia mengira dapat bertahan sepanjang tahun dengan mengandalkan pesanan-pesanan ini. Namun kini, ia hanya memiliki sedikit proyek yang tersisa, hanya beberapa hari setelah perusahaan itu jatuh ke tangannya. Wajar bila jika hanya ada 1 orang yang membatalkan pesanannya, tetapi sekarang, Gilang merasa ada yang sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya. Siapa orangnya? Siapa yang punya kemampuan hebat seperti itu? Orang itu telah menghentikan hampir semua proyek Nugraha Constructions tahun ini. Wajah Gilang berubah warna. Dia memikirkan seseorang yang menakutkan. Kenzo. Mungkinkah dia yang membuat masalah di belakangku? Jika ini benar-benar ulahnya. Merasa sangat tertekan, Gilang tak kuasa menahan diri untuk bangkit dari tempat duduknya sebelum langsung menuju kantor Departemen Keuangan, di mana Shira punya kantor sendiri dan sedang meninjau akun-akun yang telah diluruskan. Adam telah melakukan pekerjaan dengan baik selama beberapa tahun terakhir, sehingga kinerja perusahaan sangat stabil. Tepat saat itu, Gilang datang dengan sedikit cemas. Nona Nugraha, saya ingin berbicara denganmu. Shira mengangkat alisnya tanpa ekspresi. Ada apa, Presiden Gilang? Bisakah kamu meminta Presiden Wiharja untuk memberi kami kelonggaran dan berhenti menargetkan Nugraha Constructions?
Bagaimanapun, ini adalah perusahaan ayahmu, kata Gilang dengan nada yang hampir memohon. Shira mengernyit sedikit. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tuan Nugraha mendapatkan cukup banyak proyek tahun lalu, tetapi sekarang klien tersebut berniat membatalkan pesanan mereka. Aku hanya memiliki beberapa pesanan kecil sekarang, tetapi pesanan tersebut hampir tidak dapat menopang pertumbuhan perusahaan. Shira tampak tenang di permukaan, tetapi dia terkejut dalam hati. Apakah Kenzo benar-benar mengambil tindakan terhadap Gilang? Apa yang sedang direncanakannya? Ini tidak ada hubungannya dengan Kenzo. Jika klien ingin membatalkan pesanan mereka, kamu harus mencari tahu alasannya sendiri daripada menyalahkannya, bantahnya. Kemudian, Shira mengejek dengan dingin, Tuan Gilang, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa pada perusahaan ayahku selama perusahaan itu ada di tanganmu. Bagaimanapun juga, kamu orang yang sangat cakap. Kalau begitu, Nona Nugraha, silakan tanyakan kepada Presiden Wiharja apakah dia ada hubungannya dengan ini. Jika ini benar-benar perbuatannya, silakan minta dia mengembalikan proyek itu kepada kami, pinta Gilang dengan rendah hati. Namun, jelas Shira tidak akan membantunya. Proyek perusahaan adalah urusanmu sendiri. Aku hanya bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Gilang juga menyadari bahwa Shira sama sekali tidak peduli dengan nasib Nugraja Constructions. Namun, dirinya peduli. Adam tidak akan pernah sadar kembali seumur hidup, yang berarti perusahaan itu akan menjadi miliknya. Oleh karena itu, dia harus memastikan bahwa perusahaan itu menghasilkan laba. Sekarang setelah dia menikah dengan Livi, dia dianggap sebagai salah satu pemegang saham utama perusahaan itu. Tidak hanya itu, Livi bermaksud untuk mentransfer kepadanya 40% saham yang dimiliki Rahel di perusahaan itu, menjadikannya pemegang saham terbesar perusahaan itu. Begitu Gilang pergi, Shira mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Kenzo. Halo. Suara laki-laki menjawab telepon dengan tawa kecil di ujung sana, seolah tahu bahwa dia akan meneleponnya. Apakah karenamu Nugraha Constructions kehilangan beberapa proyek besar? Tanya Shira. Ya, itu benar. Mengapa kamu melakukan itu? Shira bingung. Aku ingin mengakuisisi Nugraha Constructions, kata Kenzo. Kalau begitu, bagaimana kamu akan mendapatkannya? Shira tidak keberatan dengan metodenya. Kenzo terdengar seperti sedang membicarakan sesuatu yang biasa. Karena Gilang sangat ingin menggantikan ayahmu, aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya dibebani utang yang besar. Dia sendiri yang harus disalahkan karena mencari masalah. Apakah ada yang bisa aku lakukan untukmu? Tidak, tidak perlu. Biar aku saja yang melakukannya. Kenzo sudah merencanakan ini sejak lama. Gilang adalah salah satu orang yang paling dibencinya karena dia sudah keterlaluan dengan mendekati Shira. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya masuk daftar hitam Kenzo. Aku sedang memeriksa akun perusahaan, dan aku menemukan beberapa masalah. Akunnya tidak sesuai. Ada perbedaan beberapa miliar. Shira mengambil alih keuangan Nugraha Constructions justru untuk menggali informasi tentang Gilang. Adam sangat mempercayainya, tetapi apakah Gilang melakukan sesuatu di belakang Adam?
Mungkin dia bisa menemukan beberapa masalah. Baiklah, aku akan menjemputmu. Kenzo ingin menjemputnya dari kantor. Baiklah, aku ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayahku. Sementara itu, Gilang duduk di kursi bekas Adam. Dia tidak sebodoh itu. Sebaliknya, dia mencium adanya bahaya. Dia tiba-tiba menjadi pemegang saham terbesar Nugraha Constructions. Jika perusahaan itu bangkrut suatu hari nanti, dia harus menanggung utang yang sangat besar. Dia tidak hanya akan gagal menjadi kaya, tetapi dia juga akan terlilit banyak utang, semuanya berkat tipu daya yang dimainkan oleh Kenzo, kapitalis miliarder. Dugaan itu membuatnya berkeringat dingin. Namun, saat itu, Levi menelepon dan berkata, "Hai, Gilang. Aku sedang dalam perjalanan ke kantormu untuk membawakan kontrak ekuitas mamaku sebelum kita menandatangani perjanjian pengalihan saham." Gilang terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ada godaan saham Nugraha Constructions. Di sisi lain, ada kemampuan Kenzo yang luar biasa. Sialan. Dengan wajah sangat kesal, dia menyingkirkan dokumen-dokumen dari mejanya. Kenzo menghalangi jalannya untuk menjadi kaya, tetapi dia tidak berdaya untuk melawan. Shira baru saja mengambil tasnya dan hendak meninggalkan Departemen Keuangan ketika Levi datang dan menghentikannya. "Mari kita bicara." Shira menatapnya dengan tangan terlipat. "Tentang apa? Mamaku tidak akan pernah melukai ayah, jadi kamu pasti telah melakukan kesalahan. Tolong bebaskan dia," kata Levi sambil menggertakkan giginya. Mata Shira berbinar-binar. "Levi, kalau kamu masih punya hati nurani, tolong pedulikan ayah daripada mencari-cari alasan untuk ibumu. Dia sekarang sedang berada di antara hidup dan mati." Levi tampak terkejut. Apa yang terjadi pada ayah? Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi tahu kondisi ayahku." Shira mengepalkan tangannya. Menurutnya, tindakan Levi telah membuatnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi putri Adam. "Apa hakmu untuk tidak memberitahuku kondisinya?" "Dia juga ayahku," Levi memprotes dengan malu-malu. Kemudian, mengingat bahwa dia di sini untuk memohon belas kasihan Shira, dia segera memohon dengan suara yang lebih lembut, "Kak, tolong lepaskan mama." Apapun yang dia lakukan, dia hanya melakukannya karena kesalahan penilaian sesaat. "Dia mama kita. Bisakah kau melepaskannya? Bahkan jika ayah bangun, dia pasti akan memaafkannya." Shira menatapnya dengan jijik. "Tidak ada gunanya memohon padaku. Kalian tidak pernah memperlakukanku sebagai bagian dari keluarga, dan aku selalu memperlakukan kalian sebagai orang luar." Levi menyarankan, "Kalau begitu, Shira, apa yang harus kulakukan agar kau bisa membebaskan mamaku?" "Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 10% sahamku agar kau bisa membebaskannya." Sebagai seseorang yang tamak akan keuntungan, Levi menganggap Shira adalah orang yang sama seperti dirinya. Mendengar perkataan Levi, Shira hanya menganggapnya sebagai penghinaan terhadap karakternya. Ia menatap Levi dengan mata gelap, berkata, "Aku katakan padamu, tidak ada jumlah uang yang dapat menyelamatkan orang yang menyakiti ayahku. Aku ingin mereka membayar harganya dan mendapatkan hukuman yang setimpal."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.